Yang jelas dan pasti sumur itu tidak pernah kering, sumur Zam-Zam. Tapi ia pernah hilang. Entah bagaimana sumur itu pernah nggak ketahuan letak persisnya. Bukan berhenti airnya tapi tertimbun. Sejarahnya panjang rahimakumullah. Pertanyaannya, siapa yang menemukannya kembali? Air yang sangat istimewa yang hari ini diyakini oleh semua umat Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW sebagai air yang berkah. Kata Nabi alaihissalam, innaha mubarakah, ia adalah air yang berkah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW juga pernah mengatakan, ma'u zamzama lima syuribalahu, air Zam-Zam itu sesuai untuk apa diminum. Hadis ini mirip dengan apa yang Nabi sampaikan alaihi salatu wassalam tentang surah Al-Fatihah. Kalau surah Al-Fatihah Nabi mengatakan lima quri'alahu, sesuai untuk apa dibaca. Kalau Zam-Zam sesuai untuk apa diminum. Maka kita tinggal menyesuaikan niat. Silahkan berniat dengan niat apapun, yang penting baik, maka insya Allah niat itu pasti akan bisa, atau keinginan itu pasti akan bisa insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua sudah tidak asing lagi dengan cerita-cerita yang menakjubkan tentang hikmah, dampak atau keberkahan dari air Zam-Zam. Dalam hadisnya Nabi SAW bahkan mengatakan khairu ma'in ala wajhil ard, sebaik-baik air di atas permukaan bumi, air Zam-Zam. Sebaik-baik air di atas permukaan bumi rahimakumullah. Ya. Seandainya mungkin ada pipanisasi Zam-Zam ke tanah air, bapak-bapak setuju nggak? Setuju ya. Ya mudah-mudahan nanti PAM bisa bangun pipanisasi Zam-Zam ke sini, seandainya diizinkan oleh kerajaan Saudi Arabia. Ya, sehingga kita walaupun nggak selalu bisalah menikmati air Zam-Zam. Hari ini kita kesulitan untuk bisa melihat langsung ke sana. Terakhir seingat saya tahun 98, haji tahun 98. Ya, kita masih bisa turun ke bawah dan melihat sumur Zam-Zam. Setelah itu sudah nggak bisa lagi. Ya. Nah rahimakumullah, jarak sumur itu dari Ka'bah kurang lebih sekitar 20 sampai 21 meter arah timur. Kemudian kedalamannya itu 30 meter. Debit airnya per detik 11 sampai kadang-kadang kalau sampai puncaknya 18,5 liter per detik. Ya. Yang jelas dan pasti sumur itu tidak pernah kering, sumur Zam-Zam. Tapi ia pernah hilang. Entah bagaimana sumur itu pernah nggak ketahuan letak persisnya. Bukan berhenti airnya tapi tertimbun. Sejarahnya panjang rahimakumullah. Pertanyaannya, siapa yang menemukannya kembali? Kakek Nabi alaihi salatu wassalam, Abdul Muttalib. Beliau yang menemukannya kembali. Ya. Dalam mimpinya ada 3 riwayat tentang itu. Intinya dalam mimpinya beliau melihat lokasi persisnya, kemudian beliau minta tolong kepada warga Mekah saat itu untuk kembali menggali posisi itu, dan kemudian air Zam-Zam kembali keluar rahimakumullah. Khairu ma'in ala wajhil ard. Dan Nabi SAW mengatakan air Zam-Zam itu adalah ta'amun tu'min, ta'amu tu'min, makanan yang mengenyangkan. Emang ada air bisa jadi makanan? Ada, Zam-Zam. Ia juga kata Nabi SAW, syifa'u suqmin, ia adalah penyembuh penyakit. Emang ada air putih bisa menyembuh penyakit? Ada, namanya air Zam-Zam rahimakumullah. Sehingga dalam riwayat hadis Rasulullah SAW ketika minum Zam-Zam, beliau sering terdengar
berdoa dengan lafaz Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari semua penyakit. Dan itu semua ada pada air Zam-Zam rahimakumullah. Sudah banyak riset tentang air ini, walaupun memang tidak begitu populer. Begitu kita membaca hasil riset, tidak jarang itu selalu dikaitkan dengan aspek keyakinan, dan begitulah memang adanya. Padahal pada hakikatnya rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada suatu apapun yang oleh Allah dimuliakan, yang oleh Allah diberikan kelebihan, yang itu semua kemudian tiba-tiba bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Fakta hari ini berbicara rahimakumullah, kandungan yang ada dalam air Zam-Zam benar-benar tidak terdapat dalam kandungan jenis-jenis air lainnya.